وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat dari api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Pak, yang kemarin saya nggak bisa hadir karena meriang sakit Pak, itu banget, suara sampai hilang. Saya Pak Cecep nggak taunya punya rusak. Jadi ya mohon maaf ya. Alhamdulillah sekarang udah mendingan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, babu fadlul kasabi. Ini bab menerangkan masalah keutamaan daripada bekerja atau menciptakan kerjakan. Intinya keutamaan daripada yang namanya berusaha. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana kalau orang bekerja, kalau usaha. Di situ Rasulullah SAW memberikan keutamaan bagi orang yang bekerja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man talaba ad-dunya halalan isti'fafan al-mas'alati wa sa'yan ala ahlihi wa ta'atufan ala jarihi wa sallallahu yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatul badri. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bekerja mencari rezeki yang halal. Jadi bekerja mencari yang halal, dan tujuannya apa? Untuk memelihara dirinya, untuk menjaga dirinya dari apa? Dari minta-minta. Ya. Jadi isti'fafan anil mas'alat. Jadi tujuannya agar sudah terhindar daripada yang namanya minta-minta, menjaga kehormatannya. Ya kan? Jadi dia bekerja dan dia juga dengan tujuan untuk menafkahi daripada ahli keluarganya. Karena keluarga itu belum nafkahin juga, kewajiban seorang suami, dan juga berbuat baik kepada tetangganya. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti bulan purnama. Jadi dengan catatan dia bekerja untuk menghindari atau menjaga dirinya daripada meminta-minta. Karena Islam mengajarkan yadul ulya khairu min yadis sufla. Bahwasanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Dan Islam tidak mengajarkan minta-minta. Makanya yang diajarkan adalah bekerja keras, berdagang, berusaha, agar supaya tidak menjadi orang yang meminta-minta.
Dan karena memang orang minta-minta, Pak, pengemis misalnya kan, itu memang sudah mentalnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang minta itu bukan karena dia nggak punya, memang udah profesinya, memang sudah mentalnya. Makanya kalau orang mentalnya peminta-minta, mentalnya pengemis, walaupun sudah kaya, tetap saja dia tidak akan meninggalkan kebiasaannya itu. Bahkan walaupun kaya tetap aja dia ngemis, Pak. Kenapa? Karena sudah dijadikan sebagai profesi. Atau bahkan boleh jadi ya, yang ngasih itu dibanding yang dikasih, lebih kaya yang dikasih. Karena yang namanya pengemis, Pak, itu sebenarnya bukan semua orang miskin, banyak orang kaya. Dulu pernah ada orang, tetangga teman, tahun segitu, Pak, motornya sudah Air King. Ya istilahnya tahun 2000-an ya. Itu motornya Air King. Dan istrinya dua bayangkan. Istrinya perhiasannya banyak. Dan rumah pun punya. Nah, apa kerjanya? Ngemis saja. Nah, kalau dari rumah itu dandanannya keren. Nah, tapi nanti sampai di lokasi, maka dia dandanannya yaitu sesuai dandanan pengemis. Itu luar biasa itu, Pak, dapatnya. Ya memang itu perlu mental itu kan. Kalau orang nggak mental nggak bisa. Bahkan teman saya cerita, suatu ketika itu ada percakapan antar pengemis dengan pengemis lain di suatu masjid. Dia nanya, sudah dapat berapa sekarang? Wah, hari ini masih sepi. Emang dapat berapa? Saya dari pagi sampai siang baru dapat 180. Jadi dari pagi sampai siang 180 masih sepi. Coba bayangkan. Padahal yang kerja seharian saja kadang-kadang nggak sampai segitu gajinya, Pak. Dari pagi sampai siang 180 masih sepi. Dan ada juga teman cerita di kampungnya sana, katanya ada juga orang memang dia peminta-minta di Jakarta. Ternyata di kampungnya itu angkot punya dua pada saat itu. Punya rumah sendiri, angkotnya dua. Itu kan bukan orang miskin, Pak. Ya orang berada lah ya. Memang sudah profesinya. Nah, makanya di sini diterangkan bahwasanya orang yang bekerja mencari rezeki yang halal karena untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya daripada meminta-minta. Ya kan? Nah, makanya kalau memang orang ini nggak punya mental peminta, walaupun misalnya dia lapar, Pak, nggak berani dia ngomong sama orang lain. Kenapa? Karena mentalnya. Jadi benar-benar menjaga daripada apa itu harga dirinya sebagai peminta-minta. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap orang peminta-minta? Ya udah kasih aja. Kalau memang kita mau ngasih saja. Dan kalau kita nggak ngasih, ya kita nggak usah meremehkan, nggak usah berucap yang macam-macam. Kalau nggak ngasih, ya minta maaf gitu. Kalau ngasih aja. Bahkan walaupun pengemisnya itu misalnya pakai mobil BMW lah ya, pakai dasi, pakai jas, dia minta kasih aja. Ya. Jadi kalau mau kasih aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena yang namanya peminta-minta itu ya pinginnya dikasih. Dan makanya kembali lagi, barang siapa yang mencari rezeki yang halal karena untuk menjaga harga dirinya daripada minta-minta, untuk menafkahi daripada keluarganya dan berbuat baik kepada tetangganya, maka besok oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan pada hari kiamat
wajahnya seperti bulan purnama. Yang namanya bulan purnama itu berapa indah. Dan selanjutnya wa man talaba dunya halalan mukassiran fakhiran muraiyan laqi Allah taala yaumil qiyamati wa huwa alaihi ghadbanun. Dan barang siapa yang mencari rezeki yang halal, bekerja cari rezeki halal, tapi tujuannya untuk bermewah-mewahan, tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta, dan dengan kesombongan juga pamer kepada orang, maka kalau ada orang yang semacam ini, besok di hari kiamat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Ya. Jadi barang siapa yang kerja mencari rezeki yang halal tapi tujuannya untuk bermewah-mewahan, tujuannya untuk ditumpuk-tumpuk, untuk modal kesombongan, untuk gaya-gayaan, dipamerkan kepada orang, maka Allah besok bertemu dengan dia dalam keadaan marah. Karena memang Pak, sifat manusia ini diantaranya ada yang punya sifat pamer. Dia itu ingin dilihat oleh orang lain, pamer. Bahkan kadang-kadang punya perhiasan, dipakainya kapan? Dipakai saat mau keluar rumah. Tujuannya apa? Ya tujuannya dilihat orang. Kalau sudah dilihat orang, maka itulah tumbuh daripada kebanggaan. Sehingga disitulah ada yang namanya sifat pamer. Karena kalau memang orang ini sudah punya sifat riya, punya sifat pamer, walaupun nggak punya Pak, memaksakan diri bagaimana supaya pamer ke orang lain. Agar apa? Agar disebut sebagai orang yang punya dan sebagainya. Bahkan Pak, kadang-kadang ada juga kan, supaya dia dianggap hebat, dianggap sukses di Jakarta. Dia di Jakarta nggak punya mobil ya Pak. Cuman pulang kampung biar keren, sewa mobil. Kadang-kadang kan utang lah ya. Bahkan dulu ada juga bawa mobil orang. Supaya apa? Supaya dianggap keren, supaya dianggap berhasil dan sebagainya. Sampai akhirnya demi agar supaya dipuji oleh orang, dikagumi oleh orang, dia rela menghalalkan apa saja. Bahkan ada yang aneh lagi, ada seorang perempuan, dia bukan orang kaya nih, bahkan kerjanya saya pembantu. Tapi kalau pulang kampung, dia itu beli gelang Pak. Gelang itu imitasi yang seperti emas. Jadi dipakailah di tangannya sehingga kelihatan emas, kelihatan orang kaya. Dan nggak berani lama-lama di kampung. Paling 2 hari 3 hari udah kabur lagi ke Jakarta. Kenapa? Karena kalau kelamaan takut kelihatan luntur, ya kan? Kalau kelihatan luntur kan repot juga Pak, ya kan? Dan biasanya orang seperti itu nggak berani dekat-dekat akrab sama orang lain, sama saudara, sama tetangga. Dan memang seakan-akan jaga jarak. Yang penting kelihatan wah, yang penting kelihatan dia punya dan lain sebagainya. Dia nggak suka dekat-dekat pada orang lain. Kenapa? Karena kalau sampai dekat-dekat dengan orang lain atau saudara, takut-takut dipinjemin, kan? Misalnya Pak, ini saya lagi perlu ini, boleh nggak pinjem gelangnya 1 aja? Kan mau nolak juga nggak enak, mau dikasih juga nggak enak, kan repot. Mau nolak, udah kesohornya orang kaya, ya kan? Mana sih nggak taunya imitasi, kan repot juga. Nah, makanya untuk cari amannya nggak dekat dengan orang. Jadi jaga jarak. Jadi nggak ada kesempatan untuk ngobrol serius. Kenapa? Karena masalah nanti. Nah, sehingga orang yang seperti itu pada dasarnya
mengundang daripada kejahatan, Pak. Coba bayangkan. Pasar gelangnya itu dari atas sampai bawah, kayak emas. Nah kalau ada orang jahat dipotong itu tangannya, dipotong tangannya, dianya rugi, perampoknya juga rugi. Kenapa? Kata perampoknya, wah ini emas kayaknya kan. Bila dipotong tangannya, diambil, nggak taunya semuanya imitasi, kan rugi semuanya. Nah kalau ada orang seperti ini, maka besok di hari kiamat bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan marah, ya. Jadi kita cari rezeki, bekerja, jangan sampai niat untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta dengan cara kesombongan. Jadi memang harta ini, Pak, punya sifat sombong. Ini harta. Makanya di antara yang punya sifat sombong ini harta, jabatan, ilmu. Jadi ketika hal ini mempunyai sifat sombong. Nah orang yang mempunyai sifat sombong ini yang jelas merasa lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Satu contoh gini, dulu masih belum kerja, masih belum punya penghasilan, nongkrongnya di pos ronda, kadang-kadang kan kopi satu gelas diminum berlima, akrab sama teman-temannya kan. Kenapa? Karena masih belum punya apa-apa, masih miskin, akrab sama siapa saja. Tapi giliran sudah jadi orang kaya, beda lagi. Kadang-kadang bertemu dengan teman tongkrongannya dulu, pura-pura gak tahu, melengos kadang-kadang. Kenapa? Karena harta ini punya sifat sombong. Begitu juga jabatan, jabatan punya sifat sombong. Bisa jadi sebelum jadi pejabat dia baik sama tetangga, dia akrab dengan siapa saja, nongkrong ngopi bareng dengan siapa saja, di masjid taklim bareng, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi setelah jadi pejabat, maka hidupnya pun sudah berubah. Kadang-kadang bergaul, lihat-lihat. Padahal sebelum jadi pejabat ini, Pak, Masya Allah, ini kan usahanya kan, bagaimana supaya dipilih, macam-macam. Tapi setelah jadi beda lagi. Kenapa? Jabatan punya sifat sombong. Begitu juga ilmu, ilmu ini juga punya sifat sombong. Nah makanya kadang-kadang ngatur orang pintar dan ngatur orang awam lebih mudah ngatur orang awam. Jadi orang bodoh lebih mudah diatur daripada orang pintar. Karena kalau orang bodoh itu biasanya sifatnya ya udah taat aja. Tapi kalau orang pintar biasanya diatur, oh dia banyak alasan, banyak dalil dan sebagainya. Nah makanya ilmu ini pun juga punya sifat sombong. Nah makanya para nabi dan rasul ini yang pertama mendakwakan tentang masalah iman, masalah kesadaran bahwasanya semuanya milik Allah. Jadi sebelum orang punya harta, sebelum orang punya jabatan, sebelum orang punya ilmu, bagaimana dikenalkan dulu kepada Allah. Agar supaya apa? Agar supaya nanti kalau dia punya harta, hartanya tidak membuat dia sombong. Dia sadar hartanya datang dari Allah. Kalau dia punya jabatan, bagaimana supaya jabatannya tidak membuat dia sombong, tapi merasa jabatan dari Allah. Dan kalau dia punya ilmu pun, bagaimana ilmunya juga tidak membuat dia sombong, dan dia sadar bagaimana ilmunya ini datangnya daripada Allah. Makanya kalau orang punya sifat sombong, Pak, itu susah diarahkan dan susah diperintah, bawaannya ngebangkang. Jangankan manusia yang merintah, Allah saja yang memerintah itu masih ngelawan. Itu tanda-tanda orang punya sifat sombong. Nah, tapi di saat seseorang itu tidak ada sifat sombong dalam dirinya,
maka orang itu mudah diarahkan. Kalau dia salah dikasih tahu, dia nggak ngelawan, diem. Bahkan dia ikutin. Dia suka mengakui daripada kesalahannya. Nah, tapi seseorang itu kalau memang dia punya sifat sombong, maka jauh daripada mengakui yang namanya sifat kesalahan. Nah, makanya orang seperti itu besok bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya. Qala hadatsana ba'du ashabina anna Daud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju mutalakkiran. Ini pasal diceritakan daripada Nasir bin Yahya bahwasanya Nabi Daud alaihissalam ini suka keluar dalam keadaan menyamar. Nabi Daud suka keluar dengan menyamar. Karena Nabi Daud ini seorang raja, Pak. Nyamar supaya enggak ketahuan. Fa yas'alu an siratihi may yarahu min ahli mamlakatihi. Dan Nabi Daud ini dalam penyamarannya ini selalu menanyakan tentang kelakuan dia kepada siapa saja yang ditemuin daripada kaumnya atau rakyat daripada kerajaan. Jadi Nabi Daud ini datang mungkin ke kampung-kampung kemana saja dalam keadaan nyamar. Ya kalau orang zaman dulu kan nyamar enak, Pak, karena belum ada media, belum ada HP. Kalau sekarang orang nyamar itu mudah kelihatan. Kenapa? Karena waktu nyalam saja itu sudah dipampang di mana-mana wajahnya kan. Jadi kelihatan. Jadi Nabi Daud alaihissalam nyamar. Nah, setiap orang yang ditemui dia nanya tentang masalah bagaimana Daud, bagaimana kelakuannya si Daud. Pada waktu itu lahu Jibril alaihissalam, maka suatu ketika malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Daud ala surati adamin, yaitu dengan tampang, dengan wajah manusia. Faqala lahu Daud alaihissalam, maka Nabi Daud alaihissalam bertanya, ya fata ma taqulu fi Daud. Wahai pemuda, kata Nabi Daud kepada malaikat Jibril yang menyerupai, yang berbentuk manusia tadi, wahai pemuda, bagaimana tentang pendapatmu masalah Daud? Faqala, maka malaikat Jibril ini menjawab bahwasanya Nabi Daud ini orang yang sangat baik. Orangnya sangat luar biasa baiknya. Wa ghairu anna fi khoslatun, cuman walaupun dia orang baik, tapi ternyata Nabi Daud ini, Raja Daud, masih ada kelemahannya. Ini kata malaikat Jibril yang berwujud sebagai manusia. Jadi saat Nabi Daud bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Raja Daud? Sama Jibril, oh baik banget dia orangnya. Cuman walaupun dia baik banget, ada kelemahan pada dirinya. Qala wa ma hiya? Nabi Daud bertanya, apa kelemahan itu? Qala ya'kulu min baitil malil muslimin. Kata malaikat Jibril tadi yang menyerupai seorang pemuda, kelemahan daripada Daud tadi yaitu memakan dari baitul malnya orang Islam. Jadi baitul mal ini ya kayak kas negara lah, Pak. Jadi kata malaikat Jibril tadi, kelemahannya si Daud ini makan daripada baitul mal. Wa ma fil ibadi habu illallah ta'ala min abdin ya'kulu min kaidihi. Bukankah seorang hamba ini yang terbaik adalah bagi Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang makan daripada hasil jerih payahnya. Itu kata malaikat Jibril yang menyerupai pemuda. Jadi kelemahan Nabi Daud makan daripada baitul mal, dan bukankah sebaik-baik seorang hamba
yang makan daripada hasil usahanya atau hasil jerih payahnya. Fa'ada ila mihrabihi bakian mutadarrian. Dan Nabi Daud habis itu pulang, ya, kembali ke mihrabnya tempat dia beribadah dalam keadaan menangis, dan dia merendahkan diri kepada Allah. Yaqulu ya Rabbi allimni san'ata a'maluha biyadi taghnini biha an malil muslimin. Nabi Daud nangis kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kepadaku suatu kerjaan yang dimana akan saya lakukan kerja dengan tangan saya sendiri, sehingga saya sudah tidak mengambil lagi, tidak memerlukan lagi daripada yang namanya baitul muslimin, baitul mal, ya, atau kas negara. Ya. Jadi nangis Nabi Daud, minta agar ditunjukkan oleh Allah supaya bekerja, diberikan kerjaan yang memang pekerjaan itu dilakukan sendiri. Fa'allamahu Allah Ta'ala sun'ata duru'i. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud ini, yaitu pekerjaan cara membuat baju perang atau baju besi. Fa'allana lakul hadid hatta kana fi yadihi bimas'alatil ijin, sehingga Nabi Daud ini bisa melunakkan, ya, daripada yang namanya besi, sampai akhirnya Nabi Daud ini dikenal sebagai pandai besi, pembuat baju perang. Wa kana idza tafarraqa minal qudai wa hawaiji ahlihi amala dhir'an fabaya'aha wa asha wa huwa wa iyali. Nah, makanya Nabi Daud alaihissalam ini setelah dia pulang daripada urusan negara, urusan kerajaannya, urusan umat, urusan rakyatnya, kemudian Nabi Daud ini bekerja sebagai tukang besi, membuat baju besi, baju perang, dan dari situlah Nabi Daud menghidupi daripada keluarganya. Ya. Ini sangat luar biasa, Pak, ya kan? Jadi Nabi Daud sebagai raja cuman nggak ngambil dari kas negara, dia bikin pandai besi untuk menghidupi keluarganya. Nah, kalau sampai ada pejabat seperti ini kan sangat luar biasa, Pak. Ya. Ini jarang atau bahkan nyaris nggak ada sekarang. Yang ada kalau bisa ngeruk sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam fasilitas. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu bisa melunakkan daripada besi. Jadi bikin baju besi, baju perang, itu Nabi Daud. Dan itu dilakukan setelah pulang kantor kalau kita kan. Jadi setelah urusan umat, setelah urusan negara selesai, baru dia pulang dan bekerja sebagai tukang bikin baju perang, ya kan? Karena tadi itu, ya, karena kata malaikat Jibril tadi itu, jadi kelemahan Nabi Daud itu masih ngambil makannya dari kas negara. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan. Ya. Pertama itu mengenai ekonomis. Kalau menurut pandangan beliau, ekonomis itu bisa gitu ya. Yang pertama, yang kedua mengambil dari makan dari kas negara. Sekarang pejabat itu kan mengambil makannya kan gajinya apapun itu dari pajak yang dari kas negara. Menurut pandangan Islam bagaimana? Gini, jadi pengemis itu Pak, yaitu adalah seburuk-buruknya profesi lah ya, meminta-minta itu. Islam nggak mengajarkan minta-minta, ya. Kan Islam mengajarkan memberi. Dan memang pengemis itu memang udah mental, ya, udah mentalnya pengemis. Jadi walaupun kaya, tetap aja dia ngemis. Dan lalu bagaimana kalau pejabat mengambil dari kas negara? Ya, terserah saja kalau menggajinya. Cuman kalau di sini tadi kan
saat Nabi Dawud itu bertanya kepada pemuda yang ternyata malaikat Jibril, bagaimana pendapatmu tentang Dawud? Oh, bagus dia orangnya, cuman dia ada keburukannya, kelemahannya. Kelemahannya apa? Dia ngamakannya ngambil daripada kas negara. Itu. Nah, lalu bagaimana? Lalu Nabi Dawud ini nangis, minta kepada Allah agar diberikan kerjaan yang bisa menghidupinya. Nah, yang jelas, karena yang namanya pejabat atau pemimpin pada dasarnya ada khadimul ummah, jadi pelayan daripada umat. Jadi pemimpin ini pelayan daripada umat. Lah pemimpin ini kayak orang tua pada anak. Contoh sederhana gini aja dah. Misalnya ada makanan sedikit, orang tua yang baik maka dikasih anaknya. Enak kamu makan nak, bapak nggak usah makan nggak apa-apa dah. Yang penting kamu kenyang. Itu orang tua yang baik. Tapi orang tua yang nggak baik, makanan sedikit, dia nggak dikasih anaknya, dimakan aja sendiri. Biarlah anaknya lapar kamu dah, yang penting bapak kenyang. Lah, kalau ada bapak seperti ini, berarti dia bukan bapak yang baik. Artinya apa? Pemimpin Pak yang baik, yang memang dia melayani daripada umat, kalau memang kenyang, berarti rakyat dulu yang kenyang, biarkan pemimpin belakangan. Dan kalau lapar, biarkan pemimpin yang lapar duluan, rakyatnya yang kenyang. Ini yang baik. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pemimpin itu, kalau memang kenyang, biar rakyat dulu kenyang. Kalau lapar, biar dia dulu yang lapar. Itu pemimpin yang hebat. Lah pemimpin yang nggak baik ya kayak orang tua tadi kan, makanan sedikit dimakan sendiri, anaknya nggak dikasih. Bahkan kalau bisa anaknya ditekan, itu suruh kerja itu anaknya kan. Hai kamu cari makan sana. Pokoknya kalau punya hasil harus setor sama saya kamu. Nah ini kan orang tua yang nggak baik Pak. Nah itulah ibaratnya seperti itu. Ya mudah-mudahanlah kita nanti dapat pemimpin yang baik lah Pak ya, yang memang lebih memikirkan rakyatnya daripada memikirkan dirinya sendiri. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.